Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Oke teman-teman, saya akan membacakan sedikit rangkaian acara hadiah. Kita akan pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya ada sambutan dari CEO kita, dari DM Indonesia, yang merupakan yayasan yang menangani Cita Ketemu Aku. Langsung dari Kak Yus, nanti beliau akan datang. Sekarang beliau sedang membimbing gitu ya, ada binaannya yang sedang berkonsultasi keorganisasian juga. Jadi kita beliau datang, lalu teman-teman bisa open mic dan siapkan semua pertanyaan yang kalian ingin ajukan dan diskusikan. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, oke? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Puspita Serinugrahini dari Aktivis Muda ID, salah satu bagian dari DM Muda Indonesia ya. Nah, apa sih DM Muda Indonesia, nanti kita akan jelaskan. Baik, untuk memulai acara kita siang hari ini, marilah kita dengan bacaan atau doa menurut keyakinan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ternyata ada beberapa yang gabung gitu, yang mendukung teman-teman gitu ya. Luar biasa ketika ada dukungan tidak secara moral saja, tapi dari segala aspek gitu ya. Guru-guru ternyata memang butuh untuk supporting yang lebih pada teman-teman organisasi. Butuh sekali teman-teman ketika saya di organisasi sekolah, jenjang sekolah SMA, SMP gitu, yang paling banyak membuat kita semangat adalah dukungan dari guru-guru itu pastinya. Ketika kita buat acara dan guru-guru itu mendukung, harus support penuh, sudah pastinya rasa lebihnya itu, rasa semangatnya yang lebih itu menjadikan hal yang luar biasa di organisasi gitu ya. Baik, langsung saja kita menginjak acara berikutnya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan operator untuk menyiapkan dan teman-teman untuk mempersiapkan diri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selesai. Ternyata Kak Yus sudah masuk. Halo Kak Yus. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Suaranya 5-7 orang aja Bu yang dihidupin, biar enggak satu gitu. Yang di HP bagian 4 orang aja. Kalau
Oke, baik teman-teman, terima kasih. Baru saja kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Selanjutnya kita ada sambutan dari CEO Daya Muda Indonesia. Bentar, dalam perjalanan. Oke teman-teman, ini kesempatan yang luar biasa. Mungkin kita mau ngobrol sebentar sama Kak Yus ya sebelum kita sambil menunggu mungkin ada beberapa hal yang mau dipaparkan oleh CEO kita ya. Oke, baik. Halo Kak Yus. Selamat siang, Puspita. Oke, selamat siang Kak. Oh, terima kasih. Ini masih di kampus ya Kak ya? Enggak, kebetulan aku udah perjalanan pulang tadi. Tadi ada acara di kampus, ini aku langsung pulang. Ya, terima kasih Kak. Sudah mau menyempatkan nih, dan ini alhamdulillah nih ya Kak, antusias dari sekolah-sekolah yang mau datang dan hadir di acara kita juga banyak nih, dan guru-guru yang berpartisipasi juga alhamdulillah mendukung adik-adik semua di sini, teman-teman semua di sini gitu. Nah, gitu. Ingin sekali sih ngobrol panjang lebar dan diskusi sama Kak Is nanti. Jadi teman-teman jangan ini ya, jangan malu-malu untuk diskusi dan bertanya gitu ya, dengan kondisi-kondisi di sekolah yang saat ini kayak gimana sih harus menyelesaikan. Nah, itu mungkin nanti bisa didiskusikan sama Kak Is nih, yang menurut kami sebagai narasumber yang sudah pas untuk teman-teman semuanya. Oke, Kak Is, katanya tadi ini ya, apa namanya, ada yang diskusi atau ada yang mau didiskusikan, ada yang mendiskusikan suatu hal sama Kak Is, berarti memang sudah biasa dikonsultasikan sama teman-teman ya tentang apa itu ILS ya Kak ya? Oke, baik. Puspita, terima kasih atas waktunya. Ini belum masuk ke materi, jadi aku mau mengucapkan apresiasi terlebih dahulu ke teman-teman di Temanggung. Ini kita hari Sabtu ya teman-teman, yang harusnya weekend gitu ya. Harusnya kita semuanya santai di rumah, beristirahat, melakukan kegiatan-kegiatan untuk merefleksikan seminggu kemarin kita ngapain aja. Tapi ini masih ada teman-teman yang menyempatkan waktu untuk menambah ilmu, bertukar pengalaman, dan menambah pengetahuan di forum yang insya Allah luar biasa pada siang hari ini. Aku kalau di momen-momen seperti ini jadi teringat salah satu perkataannya Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu pernah berkata, intinya seperti ini. Jadi salah satu pengkerdilan paling kejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang terjebak di tubuh yang malas. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup ini adalah membiarkan otak kita yang cemerlang, pikiran yang cemerlang terjebak di tubuh yang malas. Jadi aku ingin mengapresiasi, dan kebetulan di sini saya mengabdikan diri saya kepada masalah saat ini ya, karena saya mahasiswa Fakultas Hukum, maka pendidikan-pendidikan yang saya berikan pun pendidikan tentang berwarga negara, kewarganegaraan, pendidikan politik yang sebatas kemampuan saya sebagai mahasiswa hukum, dan sebatas ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan di komunitas. Oke. Dan mungkin ada yang penasaran juga sih, apa namanya, Kak Yus ini berarti sudah berorganisasi berapa lama sih Kak? Kalau pembahasannya tentang organisasi, sebetulnya organisasi terkecil kita dalam kehidupan ini kan adalah keluarga. Tapi kalau dikontekskan dengan kontekstual pertanyaannya Puspita, saya memulai membuat sebuah organisasi itu sebetulnya sejak SMP. Ada satu organisasi yang saya buat, tapi masih grup musik kecil-kecilan. Kayak gitu. Lalu di kelas 3 SMP, saya sudah mulai masuk ke ranah politik hukum Indonesia dengan ke sebuah parlemen remaja tingkat SMP pada saat itu. Dulu ada, sekarang sudah nggak ada. Jadi saya mulai berorganisasi pasca parlemen remaja bersama teman-teman parlemen remaja yang berangkat pada saat itu. Kayak gitu. SMA pun karena saya SMA-nya mengabdikan diri juga selain ke negara kita, saya memilih mengabdikan ke agama Islam. Jadi teman-teman, saya juga mulai aktif organisasi ketika SMA di lembaga-lembaga dakwah. Habis itu saya juga menginisiasi sebuah proyek majalah yang alhamdulillah saat ini masih ada dan di Sragen,
kita sudah mulai memasifkan produksi walaupun belum besar. Saya juga bagian dari Forum Lingkar Pena dulu di salah satu yang bergabung di Karanganyar. Saya juga yang menginisiator sebuah klub jurnalistik Sesragen. Wah, luar biasa ya. Memang kita nggak salah pilih pembicara nih ternyata. Oke, kayak Yus, ini panggilnya apa nih? Kak Yus kah? Iya, Kak Yus aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, Kak Yus, ini mungkin Kak Yus juga penasaran deh, muda itu seperti siapa dan apa, kalau berani-beraninya ngundang Kak Yus gitu ya. Nah, kita langsung saja ada CEO kita, Mbak Ika. Silakan Mbak Ika, mungkin memberikan sambutan. Dan teman-teman, tidak cuma Kak Yus, sampai semua teman-teman di sini pasti penasaran daya muda itu apa dan ya, kok bisa di bagian daya muda. Silahkan, Mbak Ika, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ika. Ya, ramai sekali ya teman-teman. Siang semuanya. Tadi saya mendengar juga ada Bapak Ibu guru. Salam hormat, salam kenal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita panjatkan atas kesempatan yang luar biasa ini. Kita bisa insya Allah nanti belajar bareng ya dengan Kak Yus di Temu Aktivis yang pertama ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya teman-teman ya. Nama saya Ika Puspitasari, saya Daya Muda, saat ini diberikan tanggung jawab sebagai CEO, atau gampangannya ya bagian yang mengurus kegiatan-kegiatan secara teknis di Daya Muda Indonesia. Baik teman-teman semuanya, yang namanya sambutan itu biasanya enggak lama-lama ya. Kalau lama-lama nanti acara intinya jadi berubah gitu ya. Acara ini jadi sambutan. Baik, langsung saja saya di sini diminta untuk memperkenalkan apa itu Daya Muda. Daya Muda Indonesia ini salah satu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial ya. Terutama kami concern untuk mendampingi para pelajar dan pemuda di seluruh Indonesia. Khususnya karena kedudukan kami ada di Temanggung, maka terlebih dahulu pelajar dan pemuda Temanggung yang kemudian kami dampingi, kami bersamai. Kami juga menggunakan salah satu metode teman-teman. Ada yang pernah mendengar program-program kita Best Talent atau berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki oleh pelajar dan pemuda yang ada di Temanggung khususnya. Program-program kami di Daya Muda Indonesia itu diakomodir dengan beberapa komunitas. Ya. Salah satu komunitasnya adalah Aktivis Muda Indonesia ini, yang sekarang mengadakan Temu Aktivis batch yang pertama. Selain kita mengakomodir, membersamai teman-teman aktivis organisasi atau pengurus-pengurus organisasi di sekolah-sekolah, baik itu SMP maupun SMA, Daya Muda Indonesia juga memiliki beberapa komunitas yang lain, teman-teman. Komunitas yang bergerak di bidang kesehatan. Kita ada namanya Healthy Life Style Community. Jadi yang suka bagaimana nanti hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ya. Dan sekarang ini sedang concern dengan kesehatan mental. Atau kesehatan yang lain gitu, isu-isu kesehatan yang lain. Teman-teman nanti bisa lagi Indonesia juga memiliki komunitas yang berbasis literasi. Ada Pelita, pemuda ini bergerak di bidang literasi. Yang saat ini berjalan juga ada program namanya Relawan Literasi yang nantinya juga bersama-sama dengan sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi dari pelajar-pelajar yang ada di Temanggung pada khususnya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain juga banyak dari setiap komunitas itu, maupun juga untuk Bapak Ibu guru, juga untuk orang tua.
Nah, itu sekilas tentang Daya Muda Indonesia. Dan forum aktivis ini harapannya ini akan menjadi satu wadah yang nanti akan bisa membantu orang tua dalam membantu anak-anaknya nih, teman-teman pelajar ini untuk mengaktualisasikan bakatnya dan kemudian mengupgrade kapasitasnya terutama dalam hal leadership atau kepemimpinan. Dan juga harapannya dengan adanya temu aktivis ini juga membantu pihak sekolah, baik itu pembimbing, pembina OSIS, pembina pramuka, begitu ya, dalam membersamai untuk upgrading di bidang leadership juga. Jadi harapannya Daya Muda Indonesia bisa menjadi kolaborator atau bisa menjadi partner dari sekolah dalam meningkatkan soft skill dari adik-adik pelajar di SMP maupun SMA. Kira-kira begitu perkenalannya. Semoga cukup ya. Nah, nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang Daya Muda Indonesia, teman-teman bisa lihat-lihat di akun Instagramnya Daya Muda Indonesia. Nanti bisa di-follow, dilihat-lihat konten-konten di situ. Maka nanti insya Allah teman-teman akan menjadi lebih kenal gitu ya, Daya Muda Indonesia seperti apa. Dan kami membuka peluang yang selebar-lebarnya untuk teman-teman organisasi di sekolah, OSIS, Pramuka, PMR, PKS, kemudian Rohis atau MT ya, dan sekolah gitu, untuk berkolaborasi dengan Daya Muda Indonesia dalam hal peningkatan soft skill bagi pelajar-pelajar di Temanggung pada khususnya. Begitu dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kak Ika. Ya teman-teman, ada yang nggak asing sama Mbak Eka ya, sliver ini kok Mbak Eka ini mukanya nggak asing gitu ya, teman-teman MRI atau teman-teman ACT atau yang sudah bergabung relawan Temanggung, nah beliau juga salah satu bagian dari tubuh tersebut ya. Nah, beliau adalah CEO kita dan dia mendukung dan mensupport acara-acara kita. Gitu ya. Ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan kalau kepo tentang Daya Muda silahkan follow Instagram kita di Daya Muda Indonesia. Ya. Di Instagram silahkan cari Daya Muda Indonesia. Itu semua kegiatan dan acara kita ada di situ. Ya, kok misalnya saya ini kayak gini. Oke, teman-teman langsung saja ya. Terima kasih Mbak Ika untuk waktunya. Dan langsung saja kita mau bertemu kembali dengan Kak Yus. Teman-teman sudah siap ya semuanya ya? Siapkan diri, siapkan apa yang ingin dibicarakan, ditanyakan sama Kak Yus, silahkan. Nanti pokoknya dipersilahkan semuanya. Mau ada waktu, mau ada kesempatan, dan mumpung ada pembicara yang nggak biasa. Oke, selamat datang Kak Yus. Selamat datang kembali Kak Yus. Selamat datang, selamat siang. Mungkin Siang Kak. halo semuanya, ini Kak Yus, perkenalkan Kak Yus ini Kak Muhammad Ajmal Rius. Ini awal-awal saya mejanya agak susah ya, waktu cari-cari profil beliau kok agak susah ini, terus manggilnya apa gitu ya. Nanti ada teman dari universitas bilang panggil sama Kak Yus gitu. Oh ternyata panggilannya Kak Yus. Oke, halo Kak Yus, kita bertemu kembali. Dan waktu sudah lebih dari ini ya, sudah 1:25. Dia mau langsung saja. Oke, Kak Yus silahkan memaparkan apa yang mau diskusikan tentang ini ya, tentang meningkatkan imunitas organisasi di masa pandemi. Nah, ini Kak Yus akan tuntas seperti apa sih meningkatkan imunitas. Nah, teman-teman kita simak bersama-sama. Silakan Kak Yus, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Spita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya aku mau cross check dulu deh. Tadi benar ya, peserta dari acara pada siang hari ini tidak hanya dari golongan pemuda, tapi juga ada dari golongan guru. Ya, ada guru Kak Isni. Ya luar biasa. Jadi sepertinya bagian itu belum terbriefing gitu ya. Jadi materi yang disiapkan hari ini adalah materi untuk teman-teman pemuda. Tapi nggak apa-apa,
semoga dengan materi yang akan saya sampaikan nanti ibu guru, bapak guru yang ada di forum ini merasa bisa lebih mudah kayak gitu ya, merasa bisa lebih relate dengan apa yang akan kita bicarakan. Teman-teman semuanya, di sini saya izin untuk share screen, boleh ya? Ya silakan Kak Yus. Tapi kok nggak bisa saya share ya, nggak keluar. Bentar. Benar ya, teman-teman semuanya? Ya Kak. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya ingin mengapresiasi teman-teman terlebih dahulu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada siang hari ini mendiskusikan tentang imunitas organisasi di masa pandemi. Jadi ketika membaca ini pertama kali, yang saya susun, jadi diskusi ini merupakan sebuah lanjutan, eskalasi lanjutan hasil diskusi saya dengan Presiden BEM UNS tentang imunitas organisasi. Teman-teman semuanya, saat ini saya diberikan amanah sebagai kepala sekolah di Intellectual Leadership School. Itu adalah sekolah kaderisasi dan kepemimpinannya BEM Universitas 11 Maret, di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 11 Maret. Di sana kami juga mengolah sebetulnya, membuat kurikulum dan juga mengajarkan kepada 200 mahasiswa baru untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang strategis di ormawa-ormawa mereka. Mungkin sebagian dari sini semoga saja bukan bagian dari ILS ya, karena materi ini nanti akan sedikit tersinggung di sana. Teman-teman semuanya, ketika membaca pertama kali imunitas organisasi, yang kita bayangkan adalah bagaimana organisasi tersebut bisa eksis. Bagaimana sebuah organisasi bisa tetap menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta-pesertanya, oleh member-membernya, dalam keadaan apapun. Tapi pandemi COVID-19, maaf sebelumnya ini adik-adik yang mencoret-coret di terlihat ya di sini ya. Gitu. Bahasan kita kali ini akan lebih jauh tentang bagaimana organisasi tersebut menjadi organisasi yang memang diharapkan oleh kita semua. Teman-teman semuanya, aku akan memulai dari 6 poin ini. Sukses berorganisasi, ketika kita ingin sukses dalam berorganisasi, jangan pernah sekali-kali teman-teman meninggalkan 1 dari 6 poin. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti jaringanku rusak, langsung masuk gitu aja ya, Puspita ya. Atau nanti ada yang tidak jelas. Teman-teman, jangan pernah kehilangan sebuah prinsip, sebuah nilai, sebuah kepercayaan, poin leadership, teamwork, dan regenerasi. Nanti kita akan kupas lebih jauh tentang poin-poin yang ada di sini. Di sini harusnya kan tulisannya bukan prinsip tapi prinsipal gitu ya. Tapi kenapa prinsipal? Karena kalau prinsipal nanti rumit, nanti bisa ambigu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena bahasa kita belum memiliki cukup kosakata yang bisa diimplementasikan di bahasa asing gitu. Teman-teman semuanya, ini berarti teman-teman dari SMA semua ya rata-rata ya? Benar, Puspita? Iya, Kak. Ada yang dari SMP juga, Kak. Oke, baik. Jadi teman-teman, ketika nanti kita masuk ke perguruan tinggi, maka lingkungan yang kita hadapi bukan lagi lingkungan yang kita dapatkan selama SMA. Jadi walaupun kita sudah menjadi aktivis sejak SMP, karena saya juga memulai karir aktivis saya sejak SMP, ketika kita sudah ada di perguruan tinggi, maka lingkungan yang kita dapatkan bukan lagi tentang sebuah lingkungan yang biasanya toksik di sekolah gitu. Ambillah contoh teman-teman, ketika kita menjadi seorang mahasiswa, lingkungan kita adalah, aku studi kasus di Universitas 11 Maret ya, di UNS itu ketika kita menjadi seorang mahasiswa, banyak banget ladang-ladang tempat-tempat kita untuk bertumbuh sesuai dengan passion kita. Misalnya aku sangat tertarik di hukum, aku masuk ke fakultas hukum, bentuk-bentuk kecerdasan ketika aku ada di ranah mahasiswa, itu banyak sekali, misalnya dari ranah debat, dari mood court, dari critical thinking, habis itu dari leadership, lahan-lahan untuk sana itu sangat banyak. Jadi teman-teman, mungkin di sini dari teman SMP dan SMA saya tidak bisa mengatakan relate atau enggak,
Tapi ketika kita nanti menjadi seorang mahasiswa, ladang-ladang atau tempat-tempat kita untuk bertumbuh itu luar biasa banyak kayak gitu. Dan inilah sebuah prinsip, sebuah poin yang aku dapatkan kurang lebih selama aku menjadi mahasiswa di Universitas 11 Maret. Sebelum aku memulai dan membedah satu-satu, yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman adalah pastikan setiap dari kalian yang ada di sini, pastikan setiap kalian yang ada di sini adalah mereka aktivis yang meluas dan bermanfaat. Pastikan apa yang kalian lakukan, semuanya itu tentang memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Apalagi karena temannya aktivis.id ya, mengundang ya. Berarti kan bahasanya tentang bagaimana seorang aktivis itu bisa menghidupkan organisasinya. Gitu. Teman-teman, organisasi hanya akan bertahan jika memiliki sebuah nilai dan gagasan awal yang jelas sebagai prinsip. Misalnya, kita melihat organisasi aktivis.id. Aktivis.id seperti yang telah dikatakan oleh CEO-nya tadi, kita adalah organisasi yang berpangku atau mengabdikan diri kepada pendidikan dan juga sosial. Berarti gagasan awalnya adalah kami organisasi yang mengabdikan diri kami kepada masalah sosial. Kayak gitu. Ada satu lagi sebuah kisah yang luar biasa ya, ketika aku menjadi mahasiswa. Jadi teman-teman di Solo itu ada sebuah perkampungan yang harus digusur karena berada di pinggir sungai Bengawan Solo. Adik-adik yang digusur dan bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat di sana digusur ke sebuah tempat, dan di tempat tersebut oleh badan eksekutif, oleh sebuah organisasi namanya bersama-bisa.id ya. Oleh organisasi tersebut kita membuat sekolah namanya Sekolah Generasi Indonesia. Di sana saya bukan merupakan bagian dari itu ya teman-teman, cuman itu ownernya adalah sahabat saya. Di sana kami memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tidak bisa menerima pendidikan. Teman-teman, ketika gagasan awal yang kita punya adalah untuk pendidikan, gagasan awal yang kita punya adalah untuk pendidikan dan sosial, maka eskalasi yang dilakukan apapun harus selalu berpegang kepada nilai untuk mensejahterakan pendidikan dan sosial. Jadi, ketika organisasi ini nanti ada di keterpurukannya, mereka tidak akan pernah kehilangan satupun prinsip. Organisasi hanya bertahan jika mereka memiliki gagasan awal dan gagasan awal yang jelas sebagai prinsipnya. Karena begitu kita nanti terjun ke masyarakat, akan banyak banget intervensional, even kalian di organisasi-organisasi kemasyarakatan yang notabene memang difungsikan untuk mengabdikan diri. Jadi nanti misalnya dalam kasus yang tadi, kita sebagai aktivis-aktivis sosial misalnya, ketika kita melihat ada penggusuran misalnya di Walhi atau tadi di pinggiran Bengawan Solo, yang kita lakukan pertama sesuai dengan prinsip kita adalah menolong mereka. Jadi walaupun ada intervensional dari pihak luar gitu, yang misalnya memberikan gratifikasi, memberikan uang, bukan gratifikasi ya, memberikan dalam tanda kutip uang kepada kita untuk lepas dari hal tersebut, prinsip ini akan menjaga kita untuk selalu ada di taraf kebenaran sesuai dengan nilai yang telah kita gagas. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan sebuah imunitas organisasi, yang penting di sini adalah nilai dan gagasan awal yang selalu dipegang sebagai prinsip. Intinya seperti itu. Oke, terus pertanyaannya kita nyari gagasan awalnya di mana sih? Gagasan awal ini kita cari di mana? Bagaimana kita bisa menggagas ketika kita ingin membuat sebuah organisasi atau kita memilih organisasi, gagasan awal ini kita temukan di mana? Teman-teman semuanya, gagasan awal ini ditemukan dari perpanjangan tangan nilai yang dibawa organisasi. Jika kita punya nilai sosial, berarti gagasan awalnya adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial, sosial kemasyarakatan, sosial pendidikan di Kota Temanggung. Gitu. Program-program yang kita buat nanti sebetulnya sangat lebih bagus kalau akan ada event berikutnya gitu, membahas tentang manajerial organisasi, kalian bahas tentang manajemen, RPO, dan sebagainya kayak gitu. Nanti itu bisa dibedah lebih jauh ya. Kalau teman-teman mau mengikuti organisasi, pentingnya di situ. Kalian harus menentukan dulu nilai apa. Yang paling gampang itu lembaga dakwah. Yang tadi aku lihat ada yang dari SMP IT, yang dari sekolah-sekolah Islam.
aku izin sepil ya dari temanku yang dari pesantren, bagaimana nilai dakwah itu sering banget dibenturkan di kehidupan mahasiswa sekarang. Jadi kalau di mahasiswa itu kan pemikirannya kita bebas untuk mengutarakan pemikiran tanpa sekatan dan batasan, terutama yang dia ngekos jauh dari rumah. Jadi sering banget aku menemukan berdua kali sedalam setahun sebuah forum yang resmi, maksudnya forum yang besar gitu, di mana perdebatan antara mahasiswa yang berpangku di lembaga dakwah dan teman-teman agnostik. Teman-teman agnostik itu yang percaya pada Tuhan tapi tidak percaya pada agama. Prinsip ini menyelamatkan organisasi tersebut. Kenapa bisa? Karena organisasi tersebut bisa tetap hidup dengan mempertahankan sebuah prinsip yang nanti orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekitar kalian, di sekitar organisasi tersebut bisa terjangkit dan bisa bersatu bersama di organisasi tersebut karena sebuah prinsip yang sama. Nanti kalau bahasa aku ketinggian atau terlalu rendah atau mungkin terlalu cepat dan teman-teman agak pusing atau tidak bisa ditangkap, bisa langsung minta untuk diulangi. Jadi gagasan awal ini penting untuk sebagai kita bisa memetakan di mana organisasi kita bisa berkembang, di mana organisasi kita akan berjalan. Karena ketika kita cuma bilang organisasi aktivis, kita bilang organisasi aktivis gitu aja. Aktivis apa nggak jelas. Arah atau program-program yang akan kita buat di organisasi tersebut akan terlepas. Tanpa sebuah batasan dan gagasan awal yang jelas. Misalnya kamu buat organisasi pendidikan, tapi waktu COVID kamu membagikan vaksin. Sama-sama hal baik enggak? Sama. Sama-sama positif enggak? Sama. Tapi yang terjadi adalah, teman-teman, mereka yang berpikiran dalam masuk ke organisasi tersebut untuk member-member yang dalam organisasi tersebut untuk mengabdikan diri ke pendidikan akan kecewa. Organisasinya tidak akan berjalan dengan semestinya. Organisasi tersebut akan kehilangan arahnya. Walaupun yang dilakukan sama-sama baik. Tapi memetakan gagasan awal sebuah organisasi itu sangat penting. Supaya program yang dilakukan itu bisa sesuai. Oke, ini ada sebuah kalimat dari Simon Sinek terkenal di mana-mana disebut. A team is not a group of people that work together. A team is a group of people that trust each other. Jadi sebuah tim tadi setelah kita menemukan gagasan awal, setelah kita paham sebuah nilai, yang harus dilakukan berikutnya adalah mengerti esensi dari tim tersebut. Jadi ketika kita bekerja sama sebagai seorang tim, itu kita tidak membahas tentang menyelesaikan program kerja. Menyelesaikan, ini tak lompat dulu. Tidak berbicara tentang menyelesaikan program kerja. Kita tidak berbicara tentang menyelesaikan tanggungan pekerjaan gitu. Kita nggak berbicara tentang wah kemarin rencananya A nih, kita harus segera menyelesaikan itu, nggak peduli apapun yang terjadi. Bukan, teman-teman. Organisasi adalah masalah kepercayaan satu sama lain. Organisasi itu adalah masalah bagaimana teman-teman bisa mempercayai rekan-rekan teman-teman semuanya untuk bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam organisasi, untuk berdeliberasi di organisasi tersebut. Kayak gitu. Ini ada 4 variabel penting dalam sebuah organisasi. Yang organ-organ pentingnya tersebut pertama adalah grup. Jadi entitas organisasi sebagai dasar merupakan sebuah kelompok gitu. Ya ininya organisasinya. People itu orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Trust. Mohon maaf ada motor ya. Trust. Akan terus bekerja ketika ada kepercayaan yang terus dijaga dan ditumbuhkan. Yang lainnya adalah kepercayaan ini dibangun dengan saling menghormati antar sesama. Ini adalah bagaimana organisasi tersebut bisa dikatakan sebagai organisasi yang ideal. Teman-teman semuanya, berikutnya adalah sebuah, ketika kita bahas imunitas dalam organisasi, bagaimana organisasi kita bisa terus ada, bisa terus eksis, bagaimana organisasi kita bisa terus memunculkan ide-ide kreatif. Poin penting di sini adalah tentang kepemimpinan. Kenapa bisa kepemimpinan? Pemimpin itu adalah mereka yang dipercaya dan bisa mentransferkan gagasannya kepada orang-orang. Pertanyaannya sekarang, pemimpin itu apa? Orang yang dipimpin itu siapa? Pemimpin adalah mereka, banyak sekali yang bisa membedakan definisi pemimpin. Pakar-pakar dunia mendefinisikan pemimpin dengan sangat berbeda.
Tapi akhirnya saya menemukan sebuah kesimpulan bahwa pemimpin adalah orang yang mereka dipercayai oleh suatu golongan dan bisa membawa golongan tersebut menuju ke arah kebaikan dengan perencanaan leadership yang baik. Pemimpin ini adalah orang nomor satu yang membawa tanggungan beban paling banyak. Kayak gitu. Itu semuanya pasti udah paham tentang leadership itu apa, bedanya pemimpin dan pimpinan. Bedanya kalau teman-teman SMP mungkin nggak di SMA nanti biasanya dijelasin. Bedanya pemimpin dan pimpinan itu apa, teman-teman? Pimpinan itu batasannya hanya sebatas jabatan. Misalnya ketua OSIS. Ketua OSIS meminta seluruh siswa untuk kumpul ke lapangan. Tapi nggak ada yang datang, berarti ketua OSIS tersebut hanya sebagai pimpinan tanpa memimpin. Tapi berbeda. Misalnya, di sini aku mengambil contoh salah satu anak di sini ya. Misalnya ini, Puspita aja deh, MC-nya gitu. Puspita adalah seorang orang biasa dalam suatu kelas yang ngajak teman-temannya untuk kumpul di kantin bahas program-program kelas. Tapi semua teman-temannya datang ke kantin tersebut. Berarti bisa dikatakan bahwa Puspita adalah seorang pemimpin tanpa pimpinan, tanpa menjadi pimpinan. Tapi banyak kerja dengan sangat baik dalam manajemen kota, berarti bupati tersebut adalah pimpinan yang juga pemimpin. Itu adalah perbedaan pemimpin dan pimpinan. Terus sekarang pasti kalian bertanya, kenapa ada yang dimaksudkan memimpin ke atas? Kenapa ada yang maksudnya memimpin ke bawah? Kenapa yang ada apa yang dimaksud memimpin ke samping? Teman-teman semuanya, ini adalah sebuah materi yang diberikan kepada aku di latihan kepemimpinan di BEM. Memimpin ke atas, maknanya adalah bagaimana kalian sebagai seorang staf, kalian sebagai seorang bawahan, memimpin pimpinan kalian. Gimana caranya kalian memimpin pimpinan kalian? Adalah dengan memimpin diri kalian sendiri dulu. Memastikan bahwa kalian akan selalu hadir dalam setiap forum yang diadakan oleh organisasi kalian. Memastikan bahwa kalian akan siap melakukan tugas yang telah diberikan kepada kalian. Memastikan bahwa teman-teman yang sebagai pimpinan ini, sebagai memimpin ke atas ini, sebagai seorang staf ini, bisa menempatkan posisinya sesuai dengan apa yang telah digagas oleh pemimpin grup teman-teman semua. Kebalikannya, memimpin ke bawah, maknanya adalah bagaimana seseorang pemimpin itu dia memberikan sense of leadership kepada bawahan di bawahnya. Memimpin ke bawah. Jadi dia memimpin orang-orang di bawahnya. Bagaimana dia bisa menggerakkan anggota-anggota sendi-sendi dari organisasinya. Bagaimana cara dia mengapresiasi teman-teman yang ada di bawahnya. Sederhananya, teman-teman, memimpin ke bawah ini bentuknya bisa banyak banget. Terutama buat teman-teman yang jadi ketua OSIS, ketua himpunan, ketua Rohis, ketua PKS, ketua PMR gitu ya. Ketika kalian menjadi seorang pemimpin, prinsip pemimpin ke bawah ini sangat penting. Pemimpin ke bawah ini sangat berikan dia apresiasi. Terutama karena tadi bahasanya adalah pandemi ya. Dimensinya ini agak sulit. Aku merasakan banget bagaimana menjaga keutuhan organisasi ketika pandemi ini sulit sekali, teman-teman. Misalnya aja, dalam saat kita berorganisasi, saat kita memimpin sebuah tim, itu pada off camp misalnya. Kita nggak tahu nih, yang sedang mereka rasakan apa. Emosi yang sedang mereka bawa itu apa. Kritikan kepada program kerja kita itu apa. Secara visual kan nggak terlihat. Itu sudah jadi masalah besar. Karena itu komunikasi yang terbaik adalah komunikasi tatap muka. Bagaimana komunikasi salurkan melalui emosi. Kayak gitu. Memimpin ke bawah ini esensinya banyak banget, teman-teman. Misalnya, memberikan tugas yang pas dan sesuai kepada bawahan kita. Memberikan perhatian lebih kepada bawahan kita. Memberikan apresiasi berupa hadiah kepada bawahan kita. Esensi ini adalah esensi yang sangat penting di memimpin ke bawah. Selanjutnya memimpin ke samping. Memimpin ke samping artinya adalah menempatkan diri teman-teman sebagai seorang sahabat untuk staf-staf yang lain. Menempatkan diri Anda semuanya menjadi seorang sahabat untuk setiap orang dalam organisasi. Misalnya pastikan Anda menjadi tempat berpulang atau menyediakan pundak Anda untuk teman-teman yang ada di organisasi ketika sedih. Misalnya sedang ada permasalahan keuangan, gitu. Ada pencatatan pembukuan yang hilang.
kalau di sebuah organisasi yang sudah besar itu akan jadi masalah selalu. Pastikan teman-teman ada untuk mendengarkan setiap perkataan atau setiap bukti yang ditawarkan oleh semua orang di forum. Pastikan teman-teman menjadi penenang dan stabilitator dari apa yang apa masalah yang ada di organisasi teman-teman. Jadilah sahabat untuk semua orang. Jadilah sahabat untuk pimpinanmu, jadilah sahabat untuk bawahanmu. Itu intinya memimpin ke samping. Memimpin ke atas berarti kalian menempatkan posisi diri, memimpin ke bawah bagaimana kalian memanajer orang, memimpin ke samping artinya bagaimana kalian berposisi sebagai seorang sahabat. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah membahas tentang teamwork. Ketika kita sudah membahas dan mengupas habis tentang pimpinan, imunitas organisasi, imunitas sebuah organisasi ini bisa hidup, imunitas organisasi ini bisa dibentuk gitu ya. Ketika tidak ada sosok Superman, tidak ada sosok Wonder Woman, tidak ada sosok Batman, tidak ada sosok Spider-Man di grup kalian. Pasti di sini ada yang pernah ngalamin. Kalian melihat sosok Superman di dalam grup yang seolah-olah dia adalah orang yang bisa melakukan semuanya. Walaupun dia berkapasitas, tapi itu akan membuat kalian yang sebagai sahabat atau rekan kerja dalam organisasi tersebut tidak nyaman. Pasti, saya juga pernah mengalami dalam sebuah organisasi ada satu orang yang sangat menonjol, dia sangat pintar, tapi dia mengusulkan banyak hal, tapi terlalu mendominasi. Sehingga tidak memberikan wadah kepada kita teman-temannya, padahal argumen dia bagus. Tapi kita berorganisasi. Intinya berorganisasi adalah melakukan kebaikan kebersamaan yang kolektif. Kayak gitu. Dan teamwork itu tidak akan pernah terjadi dengan baik ketika ada satu orang yang berperan sebagai Superman atau Wonder Woman. Jadi pastikan semuanya stabil. Inilah mengapa memimpin ke samping menjadi tupoksi yang penting, menjadi hal yang penting memimpin ke samping untuk memastikan bahwa stabilisasi organisasi kalian terjadi ketika kalian melakukan sebuah teamwork. Gitu. Ini yang terakhir teman-teman. Oke. Kaderisasi. Kaderisasi ini membahas tentang sebuah nilai, membahas tentang sebuah regenerasi. Ini ada sebuah cerita ya. Ada sosok yang keren banget, mahasiswa kedokteran fakultas kedokteran, anak prodinya kedokteran umum di Universitas 11 Maret. Dia ini pinter banget guys, pinter banget. Tapi ya suatu ketika dia keren banget mengabdikan dirinya ke NTT. Jadi dia pilih ke NTT untuk mengabdikan dirinya memberikan pengajaran sosial, walaupun orang kedokteran ya. Dia mencurahkan hidupnya untuk ke sana. Tapi dia cuma punya batas waktu karena KKN cuma punya 3 minggu. Jadi si masnya ini cuma punya waktu 3 minggu. Sebuah pertanyaan yang dia khawatirkan di forum pada saat itu saya masih menjadi bawahannya. Ini gimana ya? Gimana aku bisa menyelesaikan masalah yang di sana cuma dalam 3 minggu? Gimana aku bisa menyelesaikan urusan yang ada di sana hanya dengan 3 minggu? Nama masnya Mas Rian. Gimana nih? Gitu. Ada seseorang namanya Dr. Syukri yang memberitahukan kepada Mas Rian bahwa, Dek, kamu tidak perlu mengatasi masalah di sana selama-lamanya. Gitu. Kamu nggak perlu di sana selama-lamanya. Karena Mas Rian udah bilang, aku akan tinggal di sana setahun. Nggak perlu. Cukup. Bagaimana kamu memastikan dalam 3 minggu tersebut, untuk memperbaiki masalah yang ada di sana, pastikan dalam 3 minggu, kamu menciptakan rian-rian yang baru. Itulah esensi kaderisasi. Bagaimana kita bisa menciptakan orang-orang baru seperti dengan nilai yang kita bawa kepada mereka di suatu tempat. Karena kebaikannya akan jadi everlasting. Kaderisasi membicarakan tentang itu. Menciptakan manusia, kompetensi, dan organisasi. Bagaimana kita menciptakan orang baru, beregenerasi, yang dia bisa membawa nilai yang telah kita bawa, prinsip yang telah kita bawa, ke orang selanjutnya. Itulah esensi dari kaderisasi, teman-teman. Yang harapanku, ketika nanti teman-teman di sini, pastikan kalau kalian bisa menjadi, mohon maaf ya, kayak gitu. Pastikan kalian bisa menjadi tokoh-tokoh kaderisasi masa depan. Karena kaderisasi selalu berbicara tentang 2 hal ini, nilai dan regenerasi. Nah,
Lalu apakah hanya dengan membawa nilai dan regenerasi cukup, teman-teman? Di sini aku diberitahukan oleh seseorang di Dirjen PKKM BEM UNS. Beliau mengatakan kepadaku, sebelum kita mengkader seseorang, tingkatkanlah kapasitas orang tersebut. Jadi pastikan orang tersebut memiliki kapasitas. Karena orang yang memiliki kapasitas itu selalu bisa lebih dipercaya. Benar nggak, teman-teman? Ketika kalian menemukan sebuah komunitas ya, yang bisa dipercaya, apakah kalian yang memiliki kualitas yang baik dalam kepemimpinan, memiliki banyak soft skill, orang tersebut akan bisa lebih kita percayai. Dan akan banyak masa yang datang kepada kita untuk belajar, dan kita transferkan nilai tersebut kepada mereka, agar mereka bisa membawa nilai kita, nilai yang kita bawa, ke masyarakat yang lebih luas. Atau menggantikan kita di organisasi. Karena banyak organisasi besar, organisasi keren, organisasi event kelas dunia ya, yang hancur karena mereka nggak menyiapkan penerusnya. Jadi imunitas organisasi selalu berpegang kepada masalah kaderisasi. Ini yang paling utama. Imunitas organisasi itu selalu sejalan dengan nilai kaderisasi. Jadi organisasi itu nggak akan ada kalau kalian nggak berhasil mengkader orang-orang yang sesuai dengan target kaderisasi kalian. Organisasi ini nggak akan ada kecuali kalian sanggup membuat orang lain memiliki nilai seperti kalian. Kayak gitu. Inilah inti dari sebuah kaderisasi. Nah, teman-teman, ketika semua aspek tadi dipenuhi, teamwork yang bagus, leadership yang bagus, kaderisasinya kuat, habis itu punya nilai, punya prinsip, saat kita berdiskusi, maka pandemi ini jadi peluang. Guys, pernah dengar nggak sih masalah di Indonesia? Pemerataan pendidikan tuh sulit banget nggak sih? Papua. Aku mengadakan konferensi. Jadi kemarin aku berkesempatan menjadi oralis di International Conference for Democracy and Resources yang disponsori Pertamina. Ketika menjadi oralis di sana, teman-teman dari Jerman bercerita bahwa dari penelitiannya ya, pandemi ini adalah peluang loh buat mereka. Kenapa coba? Karena masyarakat miskin homeless yang nggak punya rumah, cukup dikasih media platform, satu TV dalam satu kelas, mereka bisa mempelajari ilmu yang diberikan oleh dosen. Masalah kita juga seperti itu. Pendidikan kita ini nggak rata. Nanti akan ada yang membantah. Jaringan di sana gimana mas? Jaringan internet. Berarti yang dibangun di situ. Kalau kamu pemimpin cerdas, ada pandemi kayak gini, yang kamu lakukan adalah menstimulasi kurikulum virtual yang menyenangkan, yang berisi, benar, dan itu malah bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi dengan adanya pandemi ini, mata kita jadi terbuka kalau webinar ini salah satu solusi yang lebih baik daripada seminar. Aku bisa setiap hari ikut webinar gitu kan teman-teman. Aku cukup menyiapkan tempat yang proper, aku bisa mendapatkan ilmu setiap hari hanya dengan duduk. Dan bayangkan ketika situasi seperti itu bisa diimplementasikan ke Indonesia, nggak akan ada kesenjangan pendidikan. Coba kita pikirkan lagi pandemi yang menjadi peluang. Teman-teman sadar nggak sadar, selama pandemi ini organisasi, mohon maaf aku izin minum sebentar ya. Makan Kak. Karena tadi ada yang nyangkut. Sadar nggak sadar, selama pandemi, banyak banget organisasi kemasyarakatan yang muncul. Tapi banyak banget organisasi yang sehari jadi, sehari bubar. Pandemi ini peluang besar loh sebetulnya. Untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa mendapatkan ilmu dimanapun. Jadi ketika kalian diurusi oleh sebuah organisasi yang baik, gitu ya, kalian diurusi oleh sebuah organisasi yang cerdas, kalian diurusi oleh sebuah organisasi yang mantap prinsip, kuat nilainya, baik teamwork-nya, hebat leadership-nya, sudah bagus kaderisasinya, everlasting atau kebermanfaatan yang kalian dapatkan dari organisasi tersebut akan lebih long last, akan lebih lama. Sebentar ya. Oke. Ada iklan dari adik saya barusan. Teman-teman. Jadi pandemi ini pun bisa menjadi sebuah peluang sebetulnya. Coba kalian bisa bayangkan teman-teman dari Papua. Jadi sahabat saya yang di Papua, di Manokwari, kami kenal di forum debat. Alhamdulillah dia dengan satu laptop itu berhasil mendidik 26 siswa di sana
yang sejak awal dari bisa belum baca sampai bisa baca. Beliau padahal dari dulu laptopnya udah ada, dari dulu internet sudah ada gitu loh. Tapi dia baru bisa kepikiran model pendidikan seperti itu ketika melihat ada konsep webinar dan sekolah online. Bayangkan teman-teman, internetnya dari dulu udah ada, laptopnya dari dulu udah ada. Tapi kepikiran sebuah metodenya baru kepikiran setelah pandemi. Ini tuh peluang besar. Jadi bagaimana tugasnya kepada kita bukan menjadikan pandemi sebagai hambatan, tapi gunakan pandemi tersebut sebagai peluang. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Mungkin sedikit banget ya slide yang bisa aku sampaikan kepada kalian semuanya. Tapi sebetulnya ketika kita berdiskusi tentang ini, banyak banget materi yang pengen aku sampaikan terutama kepada teman-teman. Ketika kalian menjadi seorang aktivis, ketika kalian menjadi seorang apapun di Indonesia ya, satu pesanku kepada teman-teman di setiap forum ketika aku pembicaranya selalu aku sampaikan bahwa pastikan dan sampaikan kepada negara ini, sampai negara ini bisa mendengar bahwa kami mencintai negara ini lebih dari diri kami sendiri. Ketika itu tertanamkan, poin tersebut tertanamkan bahwa kita sanggup mencintai negara ini, mencintai bangsa ini lebih dari diri kita sendiri, maka organisasi apapun bentuknya, organisasi apapun nilainya, apapun esensinya, selama untuk kebaikan, maka kebaikan yang bisa kita tularkan bukan hanya sekedar kebaikan yang biasa, tapi kebaikan luar biasa dan kolektif. Terakhir, tidak akan pernah bisa dicapai sebuah kedahsyatan kebaikan ketika kebaikan dilakukan oleh sendiri, oleh satu orang saja. Itulah kenapa organisasi menjadi penting. Karena dengan berorganisasi, berarti kebaikan yang bisa dilakukan bukan hanya kebaikan pribadi, tapi kebaikan kolektif. Dan teman-teman mengikuti forum pada seperti siang hari ini, di siang yang benar-benar melelahkan, setelah tadi pagi mungkin ada banyak banget kegiatan, ini adalah bentuk apresiasi teman-teman kepada nilai kebaikan yang ada di Indonesia. Dan aku mengapresiasi semua 91 orang yang hadir pada forum ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan peluang, selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap kegiatan teman-teman semuanya. Terakhir, teman-teman, kalau hidup sekedar hidup, kalau bekerja sekedar bekerja, maka babi hutan pun juga hidup dan bekerja. Pastikan teman-teman mulai sekarang siapkan nilai. Aku mau membawa nilai apa buat bangsa ini? Aku mau membawa nilai apa nih buat bangsa ini? Misalnya aku mau membuat sebuah nilai bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Maka aku harus menyebarkan ke semua temanku apapun agamanya itu bahwa Islam mengajarkanku untuk menjadi sahabatmu. Maka pastikan kalian menjadi sahabat semua orang. Lakukan itu di semua prinsip-prinsip organisasi kalian. Misalnya ada yang dari pramuka. Pramuka itu memiliki dimensi pembedahan nilai yang seperti ini. Berarti nilai-nilai yang ada di pramuka ini adalah nilai-nilai yang baik bagi bangsa ini. Maka pastikan saat kalian menjalankan sebuah pramuka, bukan tentang kemahnya, bukan tentang campingnya, bukan tentang hura-huranya, tapi tentang bagaimana kalian mentransferkan nilai kepramukaan tersebut kepada masyarakat, kepada orang-orang yang sedang kalian bina. Karena kalau kalian bisa menciptakan orang-orang yang lain seperti kalian, tadi ya makna kaderisasi, ketika kalian bisa menciptakan orang-orang seperti kalian, dan orang-orang tersebut menciptakan nilai yang sama, maka bahkan umur kalian, umur kebaikan kalian bisa lebih panjang daripada umur kalian sendiri. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Puspita. Saya tunggu sesi tanya jawabnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ini Kak 91 ada beberapa yang nonton nobar ya. Jadi emang ada satu kelas, ada dalam satu kelas gitu nonton bareng. Jadi ini lebih dari 100 sebenarnya. Karena kapasitas kita 100 jadi terbatas, ada beberapa yang dalam satu kelas nonton bareng gitu. Dan luar biasa ya teman-teman. Saya agak melongo tadi, ternyata bahasanya aduh. Bahasanya
luar biasa ya, yang tadi benar, kalau kita ada partisipasi dalam kegiatan gitu ya. Jadi apa, jadikan sesuatu kegiatan organisasi kita itu adalah sebuah kebaikan apapun kita lakukan gitu ya. Oh, luar biasa juga ya. Jadi nggak cuma sekedar aduh lelah, aduh capek, aduh ya udahlah, terus kadung daftar gitu ibaratnya kalau gitu ya. Kadung daftar, ya wis lakukan. Itu ternyata apapun yang kita lakukan itu adalah ada kebaikan di dalamnya gitu ya Kak ya. Apalagi kalau kita bisa menciptakan orang-orang baik setelah kita gitu ya, jadi suatu kader-kader yang keren gitu. Dan mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, terlebih tadi materi yang luar biasa ya, ada beberapa hal yang saya catat dan memang iya benar gitu ya, ada 4 hal yang dari apa tadi, menjadi grup, people, trust, other gitu ya, ada 4 variabel yang tadi sudah dijelaskan gitu. Dan memimpin, ternyata memang ada pemimpin ke atas, ke bawah, ke samping gitu. Ini teman-teman yang SMA ini tertarik ke UNS, nah, bentuk anak-anak UNS sudah di depan kita gitu ya, nggak sembarangan kita berbicara, ada dasar semuanya gitu ya. Memimpin ke atas, kita ternyata bisa menjadi pemimpin gitu ya, pemimpin gitu. Ternyata ada istilah seperti itu gitu ya. Kita beberapa ada yang baru tahu, oh ternyata dengan partisipasi kita hadir dalam rapat, siap dalam semua kegiatan acara, ternyata bisa dikatakan indikator kita bisa memimpin ke atas atau memimpin pimpinan bahkan ya Kak ya. Ya teman-teman mungkin ada yang mau diskusikan, mungkin lah Kak gimana nih kita membangun yang sudah tadi dikatakan, membangun hubungan di tengah pandemi nih. Ini kan banyak sekali beda nih ya, kalau kita organisasi dulu sih kita ngumpul sedikit-sedikit ngumpul aja, kita ngumpul rapat gitu tuh kayak nggak ada halangan atau ya udah langsung berangkat. Sekarang kan harus terbatas dengan kita tidak boleh berkerumun terlalu lama, yang tidak boleh terlalu banyak gitu. Jadi kayak feel-nya antar organisasi tuh, antar anggota organisasi itu kurang gitu loh. Nah, itu gimana sih Kak? Mungkin ada teman-teman yang lain juga ingin bertanya, silahkan langsung mengacungkan diri boleh. Nanti kita langsung open mic. Silahkan, silahkan. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin itu guys, gimana sih cara membangun, lagi-lagi membangun rasa gitu ya di tengah pandemi, di dunia yang serba online kayak gini, biar tetap kompak gitu ya teman-teman. Jadi biar organisasinya tetap hidup walaupun anak-anaknya semuanya by WA, by grup gitu. Mungkin Kak Is bisa ada tips-tips khusus gitu yang buat teman-teman adik-adik semuanya di sini, kan semuanya pasti kalau sekarang kan serba online, jadi ada WA, ada media sosial yang bisa membuat kumpul, tapi feel-nya berbeda. Nah, itu mungkin Kak Is ada tips-tips khusus biar tetap terjaga keharmonisan dalam organisasi. Oke. Izin menjawab ya. Jadi, Puspita, sebetulnya kalau aku berpikirnya berbalik. Kita itu berorganisasi karena sebuah rasa nggak sih? Jadi ketika aku memilih menjadi OSIS, berarti aku ingin memiliki esensi OSIS dalam diri. Aku ingin masuk ke Rohis, berarti aku ingin menegakkan agamanya Allah. Jadi kembalilah kalian ketika kalian semangat, kalau kalian memunculkan semangat dalam berorganisasi, ingatlah poin pertama apa yang ingin menjadikan kalian dari poin pertama apa yang kalian inginkan ketika pertama kali kalian mendaftar organisasi tersebut. Jangan kalian mau jadi OSIS karena aku mau jabatan, buat apa? Gak usah berorganisasi sekalian. Aku mau ikut OSIS biar dikenal alim. Buat apa? Aku pengen jadi ambalan biar bisa banyak dispen. Buat apa teman-teman? Jadi pastikan dulu nilai yang kalian inginkan ketika daftar organisasi itu apa. Tapi kalau sudah terlanjur, harmonisasi bisa dibuat dengan emosi. Pertukaran emosi. Bukan emosi itu bukan masalah marah. Cinta itu emosi. Sedih itu emosi. Bahagia itu emosi. Gimana caranya? Jadi dalam prinsip kepemimpinan kultural, gitu, caranya adalah one by one. Misalnya, di sini ada dari SMAN 1 Pring Surat, Siti Nur Alifah sebagai ketua OSIS. Ketika Siti
Nur Alifah menjadi ketua OSIS, pastikan jajaran kedua setelah ketua, apa ya berarti? Koordinator OSISnya, ketua bidang kepala bidangnya, pastikan kamu menciptakan forum one by one bersama mereka. Gitu. Misalnya kalau aku selalu buat jadwalku kosong di minggu ini, hari Senin jam segini, Selasa jam segini, sekian. Silakan kalian ngisi teman-teman, nanti kita akan ngobrol one by one. Selalu itu cara yang menurutku itu cara yang benar-benar efektif untuk menumbuhkan bonding, menumbuhkan ikatan antara aku dan staf-stafku agar kita bisa saling terikat. Dan tadi juga udah aku jelaskan ada sebuah konsep nih, memimpin ke bawah itu masalah tentang apresiasi juga. Nah, pemimpin itu juga harus mengapresiasi bawahannya. Misalnya, bukan ngasih hadiah waktu ulang tahun doang. Kasihlah dia hadiah karena apa? Karena kamu telah rela menjadi sahabat. Kamu udah rela membersamai aku dalam proyek ini. Ini hadiah buat kamu. Sama hal coklat Silver Queen gitu aja. Oke, berarti kayak kita tadi ya, memimpin ke samping gitu ya, menjadikan diri kita sahabat gitu ya kayak. Oke, gitu ya teman-teman. Ada lagi nih yang bertanyain. Ini anak banyaknya SMA 2 Puspita, mungkin teman-teman bisa menceritakan masalah organisasinya di sini. Misalnya rapat nggak pada datang kayak gitu tuh banyak banget. Tuh. Ya di sini banyak pimpinan loh Kak ini ya. Banyak ketua organisasi oh di sini. Silakan mungkin ada unek-unek dari para pemimpin atau staf-stafnya. Silakan. Oke. Dari mana? Dari SMA 3. Silakan. Open mic. Destiani, maaf Destiani. Kak, saya mau izin bertanya. Rekomendasi untuk event organisasi yang diadakan di sekolah itu apa saja, Kak? Soalnya OSIS SMA Negeri 3 Temanggung itu kadang kebingungan dengan event yang akan diadakan seperti event kayak bulan bahasa itu lomba-lombanya apa saja itu kadang membuat kami bingung ya. Ada rekomendasi apa nih, Kak? Untuk kami semoga saja bisa menambah wawasan bagi kami. Terima kasih. Oke. Dia udah mau share kegiatan nih ya. Teman-teman yang kayak nih. Kayak Yus ada mungkin mancing. Oke, baik. Ini mungkin salah satu orang ini bisa di-mute dulu ya. Aku izin mute. Oke. Puspita, aku izin menjawab tentang rekomendasi event yang ada di sekolah. Teman-teman semuanya, pandemi ini menjadi sebuah beban ketika kita berbicara tentang event, itu pasti. Kayak, sekolahnya udah offline belum? SMA 3 Temanggung, atau masih online? Sebagian kadang online, kadang offline. Oke. Baik. Untuk masalah event yang bisa adik-adik lakukan, langkah terbaik adalah ketika semua itu dimulai dari, jadi gini teman-teman, masalahmu itu aku yakin bukan tentang masalahmu ngadain event apa. Mau ngadain event apa itu gampang. Bulan bahasa dibuat lomba, dibuat apa itu gampang pasti. Bener nggak, Destiani? Mungkin kamu bisa on mic aja ya, kita diskusi. Kamu kesulitan nggak menentukan eventnya? Kalau eventnya itu tidak kesulitan, Kak. Tapi kalau maksudnya lombanya di tengah pandemi itu apa saja yang bisa menarik teman-teman gitu kan agak susah gitu loh untuk diadaptasikan kepada yang lain gitu. Oke, jadi baik. Halangannya itu kadang ada yang ikut tapi kelas-kelas yang sebelah juga ada yang nggak ikut gitu. Nah, akhirnya kita tahu masalahnya. Bukan event apa yang gimana caranya kita membuat event, tapi bagaimana menarik engagement atau menarik ketertarikan kawan-kawan yang ada untuk mengikuti event tersebut. Tahu nggak sih teman-teman OSIS, kenapa banyak anak-anak yang tidak mau mengikuti event-event di OSIS? Atau kalau aku masalahnya BEM ya. BEM kan eskalasi selanjutnya di dunia perkuliahan ketika menjadi OSIS. Kalau OSIS di SMA, kalau BEM di kuliah. Walaupun tupoksinya beda jauh. Kenapa coba? Karena menurutku, dan berdasarkan sebuah survei, aku lupa, yang buat anak sosiologi, walaupun nggak nyambung dengan sosiologi, tapi intinya adalah, teman-teman,
anak-anak tersebut, orang-orang tersebut tidak ikut terlibat dalam pengerjaan event tersebut. Jadi pastikan ketika kamu membuat sebuah event itu bukan yang ada di kepalamu kamu jadikan lomba, bukan. Tapi pasti kalian mau apa sih? Diajak, kamu tuh mau apa? Ayo terlibat bersama kami. Buat Zoom satu sekolah, satu angkatan. Itu, atau per angkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 7, 8, 9, kelas 10, 11, 12. Buat kalian mau kita adakan event seperti apa? Dengan adanya itu mereka akan merasa terlibat dengan pembuatannya. Ketika mereka merasa terlibat dengan event tersebut, maka event sejelek-jeleknya yang kalian buat mereka akan ikut. Sekali lagi juga, pastikan event yang kamu buat itu punya nilai loh. Banyak teman-teman di sini pasti banyak yang setuju. Ketika kalian mengikuti sebuah event, ngapain sih mengikuti event kayak gini, ini buat apa? Kejelasan event di sini sangat penting. Bener nggak? Pasti kalian dalam kayak ikut event ini buat apa sih? Misalnya, kamu buat event tadi bulan bahasa. Bulan bahasa ini buat apa sih? Orang-orang tuh tahu biar mencerdaskan kemampuan berbahasanya. Tapi masalahnya ketika kita bukan international school, karena aku pernah di modern school ya, itu berbeda banget ketika kita sudah tahu esensi tentang bagaimana kita berbicara lancar dalam bahasa asing gitu, maka kita akan mencintai hal tersebut. Jadi ciptakan kecintaannya itu dulu. Dan targetnya harus jelas deh, bulan bahasa untuk mencerdaskan kemampuan bahasa seluruh siswa. Itu nggak jelas, nggak realistis. Bilang kepada Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guruku yang aku cintai, ketika kita membuat program seperti ini untuk semua siswa ini, jangan ditargetkan agar semua siswa ikut. Karena nggak semuanya mencintai. Bapak Ibu, adakah sebuah usulan kepada kami, agar teman-teman siswa bisa mencintai program tersebut seperti kami mencintai program tersebut? Nah, tanyakan kepada guru-gurumu. Karena yang penting bukan sebuah program itu berjalan, tapi manfaat apa yang diberikan program tersebut kepada orang-orang. Gimana orang-orang bisa tahu kalau program itu bermanfaat? Pertama, harus jelas nilainya dan nilai kebermanfaatan apa yang ada di program tersebut. Kedua, libatkanlah orang-orang yang kamu jadikan partisipan untuk menggagas acara tersebut. Ya gitu. Kenapa aku mau jadi bagian dari aktivis, semua aktivis.id? Karena aku merasa pentingnya mencetak aktivis-aktivis baru. Itulah kenapa aku bergabung. Kenapa kalian mau ada di forum ini? Karena beberapa, nggak bisa semuanya. Beberapa karena kalian ingin menambah pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang aktivis. Kan relate, kan sehati. Jadi bagaimana kamu menciptakan iklim sehatinya itu? Terus pertanyaannya adalah, Kak, terus gimana Kak cara menciptakan iklim yang sehatinya ini dulu? Cara terbaiknya adalah dekati dia secara personal. Jadi OSIS itu bagi aja. Tapi saranku OSIS yang tua ke yang muda ya. Gitu. Karena kita ada kulturasi Jawa, itu nanti kalau dibahas kulturasi Jawa pokoknya Pak. Jadi dekatkanlah dulu emosinya, baru kalian menciptakan sebuah program. Jangan program dulu, aku pengen buat program ini tapi semuanya harus ikut. Itu langkah berpikir yang salah. Kayak gitu, semoga menjawab Destiani ya. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, semoga SMA 3 acaranya sukses-sukses. Amin. Oke, lanjut. Terima kasih Kak. Puspita, gimana? Belum on mic, Puspita. Ya, terima kasih Mbak Destiani dari SMA 3 ya. Oke, itu ya tadi membangun merasa memiliki, dan enaknya anak-anak SMA itu masih bisa konsultasi secara langsung sama guru gitu ya. Jadi bisa mungkin membangun ide gitu ya tadi ya, mungkin kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya Anda dari Mbak Siti Nur dari SMA 1 Penisurat. Silahkan, monggo open mic. Dan Iya, Kak. Sebelumnya saya mau izin bertanya, bagaimana cara kita mengembalikan organisasi yang sudah down? Kadang kan ada organisasi yang awalnya baik, terus nanti di tengah-tengah pas menjalankan event ada masalah dan itu
down, itu gimana cara kita untuk untuk mengembalikan agar organisasi itu hidup lagi gitu, Kak. Terima kasih. Nah, nih sering banget nih Kak. Bapak cuma dikit, aduh langsung anak staffnya langsung lemes gitu ya. Iya Kak. Langsung kayak nggak ada semangat lagi gitu. Oke, izin menjawab ya. Langsung boleh dijawab. Iya Kak, boleh. Oke, Puspita, terima kasih waktunya. Makasih juga Alifah yang sudah menanyakan ya. Oh my God, aku suka banget pronunciation-nya tadi Alifah. Pronunciation-nya itu kayak culture banget. Terima Jadi kasih, Alifah, Kak. Ketika kita mau membahas tentang bagaimana organisasi awalnya down, habis itu kita gimana menumbuhkan biar organisasi tersebut besar lagi, ini jadi masalah buatku juga. Tapi aku setelah membaca jurnal, masalahnya jurnal ini yang ciptakan orang luar negeri, teman-teman. Ketika yang buat orang luar negeri, berarti kan dia nggak tahu kondisi lingkungan masyarakat Indonesia. Tapi intinya ketika aku membaca, ada sebuah konsep 20-80. Jadi di konsep 20-80 ini adalah, di 20 ini adalah apa yang kita upayakan, 80 adalah bagaimana mereka, keterlibatan mereka dalam organisasi kita. Jadi ini masalah staff. Kamu seorang pemimpin, kamu punya banyak staff yang hilang-hilangan. Yang harus kamu kuatkan kepada mereka adalah, pertama, seperti yang udah aku bilangin tadi ya, ada rasa mencintai dan rasa memiliki. Rasa mencintai dan rasa memiliki ini ditumbuhkan ketika kamu telah berhasil memberikan manfaat ke mereka. Organisasi kamu apa, Alif? OSIS, Kak. OSIS. Bagaimana ketika seorang OSIS memberikan manfaat kepada staf-staf OSIS? Gimana pemimpin OSIS dan staf-staf OSIS ini merasakan manfaat yang dia dapatkan dari kamu sebagai pemimpin OSIS? Gimana nih caranya? Gimana cara untuk menumbuhkan rasa kebermanfaatan? Libatkan dia, 20-80 tadi ya, berikan dia tanggung jawab. Habis itu, apapun hasil tanggung jawab yang kamu berikan ke dia nanti, berikan apresiasi. Maka dia akan merasa memiliki manfaat. Kalau dia punya manfaat di sana, dia akan buat. Setelah itu, tugas-tugas di bawah-bawahnya lagi. Jadi ada kan biasanya OSIS itu 3 lapisan ya. Ketuanya, walaupun ada yang 4-5 lapisan, ketuanya, jajaran PHT-nya, jajaran stafnya. Berikan aja nih ke PHT-nya. Lalu pastikan kamu bilangin kepada mereka, kamu siapkan sesuatu kepada mereka, tolong staf-stafmu berikan apresiasi. Kayak gitu. Apresiasi paling, menurutku aku belum pernah menemukan sebuah apresiasi yang lebih indah daripada memberikan hadiah. Memang uang ya, tapi hadiah itu diberikan untuk mengikat sebetulnya. Mengikat mereka atas aku. Dan itu penting banget sebetulnya. Jangan lupa, konseptualnya bukan hanya memimpin ke bawah, tapi juga ada memimpin ke atas. Misalnya kamu punya pimpinan di OSIS yang ya Allah, dia itu hilang-hilangan terus. Datang ke dia, datang ke rumahnya. Apalagi kalau ini konteksnya Temanggung kan masih satu kota. Walaupun Temanggung luas ya. Kamu bawakan hadiah, nasi pecel. Ini buat kamu karena kamu telah merelakan waktumu untuk bekerja bersama aku. Kayak gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang penting dalam membina sebuah organisasi. Libatkan dia di 80% proyeknya tadi. Karena dia akan merasa memiliki. Ketika dia merasa memiliki, dia akan mencintai. Ketika dia mencintai, dia akan berpartisipasi. Ketika dia sudah berpartisipasi aktif, pastikan tugas kamu berikutnya adalah dia bisa mencari kader-kader baru untuk mengerti. Kayak gitu. Semoga menjawab Siti Nur Alifah. Ya, Kak. Ya, Siti Nur Alifah. Dan memang kalau tidak salah ini ya, mungkin Kak Yus nanti bisa membenarkan jika saya salah. Dalam psikologi manusia juga secara tidak sadar otak bawah dan itu kalau diberi apresiasi itu baik laki-laki mau perempuan. Jadi meningkatkan hormon bahagianya gitu ya. Mungkin itu juga salah satu biar menghilangkan down-downnya gitu ya. Mungkin gitu ya. Arifah, mungkin selanjutnya ada dari SMP ITC Isani. Silahkan, ada yang mau bertanya? Silahkan dari SMP ITC Isani. Open mic, open kamera.
Tidak dituliskan siapa namanya ya. Tadi aku tertarik dengan bahasanya Puspita yang cewek perempuan, laki-laki perempuan. Kemarin aku baru diskusi itu sama psikolog. Mahasiswa psikologi semester 7. Laki-laki dan perempuan itu ngasih hadiahnya beda ya teman-teman. Kalau laki-laki itu berikanlah hadiah setelah perutnya kenyang, kalau perempuan berikanlah hadiah ketika hatinya lapang. Sebuah tips kayak gitu. Tadi yang dari SMP IT gimana? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Permisi Kak, izin mau tanya. Pada awal masa jabatan, kita biasanya punya semangat yang tinggi. Terus gimana caranya biar semangat yang kita punya itu tetap bertahan sampai akhir masa jabatan? Oke. Pertanyaannya sangat relate gitu ya di kehidupan berorganisasi. Jawabannya itu sederhana, teman-teman. Ciptakanlah lingkungan produktif. Ciptakanlah lingkungan konflik produktif. Harus ada konfliknya. Kenapa konflik produktif? Konflik produktif itu apa sih sebetulnya? Konflik produktif itu adalah sebuah situasi di mana kamu selalu beradu argumen, tapi argumen yang dihasilkan itu selalu bermanfaat. Satu, ciptakanlah iklim konflik produktif. Yang kedua, teman-teman semuanya, bagaimana kalian menciptakan sebuah iklim yang bisa membantu kalian untuk menjaga semangat. Misalnya aku sebagai ketua OSIS, maka yang aku pilih sebagai bawahanku ini bukan karena namanya, tapi mereka yang bisa membantuku menciptakan iklim produktif. Jadi ketika kamu ingin selalu semangat dari awal sampai akhir, itu nggak bisa kamu sendirian. Tim, orang lain selalu memegang peranan di situ. Jadi kamu harus cari orang tersebut. Cari orang yang memberikan kamu kenyamanan, ciptakanlah iklim tersebut, maka sampai akhir kalian akan bisa efektif gitu. Sampai akhir kalian tetap bisa semangat. Sebuah buku menjelaskan banyak tentang itu. Judulnya kelamaan kalau nyari ya. Jadi ada sebuah buku yang pernah aku baca. Di situ menjelaskan tentang bagaimana tim itu berperan besar dalam eskalasi organisasi. Jadi ketua itu jangan pernah berpikir dia sendirian gitu. Ketua, pemimpin yang terbaik itu apa? Coba tadi yang dari SMA IT bisa dijelaskan dulu nggak? Kamu kan pengen dari aktif dari awal sampai akhir. Bisa nggak jelaskan kepada Mas Yus? Pemimpin terbaik itu yang seperti apa? Oke, silakan nih. Jawab pemimpin terbaik. Oke. Sepertinya ada gangguan sinyal ya. Pemimpin terbaik itu bukan kamu yang bisa menyelesaikan semua program-programmu. Pemimpin terbaik itu bukan kamu yang bisa mendapatkan kepercayaan guru. Pemimpin terbaik itu bukan kamu yang bisa menciptakan sebuah gebrakan besar. Bukan teman-teman. Menurut Kunto Wijoyo, pemimpin terbaik adalah mereka yang berhasil mencetak pemimpin yang lebih baik dari mereka. Jadi, kalau kamu mau menjadi pemimpin terbaik dari awal sampai akhir, pastikan kamu membuat orang lain menjadi orang yang lebih baik dari kamu. Makasih, Kak. Kalau konsep ini bisa dipertahankan, maka everlasting sampai akhir. Paham enggak maksudku? Habis itu dari SMP IT Cahaya Insani tadi ya, ada satu lagi. Pastikan biar kamu tetap aktif, berat beban yang kamu berikan kepada orang-orang di bawahmu itu harus seimbang. Jangan semuanya kamu tanggung. Jangan kamu ngurus perizinan ke ini, tapi kamu juga yang nyewa gedung, kamu juga yang nyari vendor, kamu juga yang buat seragam, kayak gitu. Jangan. Porsinya harus jelas. Kadang-kadang tuh pemimpin-pemimpin adik-adik SMA yang sudah pernah sharing-sharing tuh gini, dia udah bagi tugas. Kamu tugas A, kamu tugas B, tugas C, tapi dia nggak tenang. Paham nggak? Dia nggak tenang, jadi akhirnya ikut kerjaan yang di A, akhirnya ikut kerjaan yang di B, akhirnya ikut kerjaan yang di C. Efeknya apa tuh teman-teman semuanya? Efeknya adalah kalau sampai itu terjadi, efeknya kamu berat sendiri. Makanya organisasi tadi salah satu pilarnya adalah trust. Percaya kepada mereka yang telah kamu beri kepercayaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ternyata ada berapa tadi? Ini.
Yang pertama tadi teman yang bisa support gitu ya, kalau menjadi nggak merasa sendiri gitu ya tadi. Terus ada kita, apakah yang kedua tadi? Lupa. Nah, yang terakhir ada sikap mempercayai gitu ya di situ. Dan jangan merasa sendiri lah. Yang kedua jangan merasa sendiri. Dan kadang kadang pemimpin itu jadi multitasking gitu ya, semua mau dipegang gitu. Terus juga saya berorganisasi semuanya pengen akhirnya jadi beban dewe gitu ya. Kayak rasa walaupun kata-kata kan ada ini ya, kata-kata yang mengatakan amanah itu tidak akan selalu memilih pundak, tapi kadang pundaknya yang berasa memberatkan diri gitu ya. Itu kadang yang jadi problematika ya guys ya. Nah, selanjutnya itu ya gitu ya dari SMP IT tadi sudah dijawab mungkin ya. Kalau mungkin kurang puas nanti bisa langsung tanya sama Kak Yus. Oh, nanti saya paparin ya biodata Kak Yus yang saya tadi sempat nggak nge-share, masih terkejut-kejut. Wah, ternyata orang hebat yang saya hadapi ini hari ini. Oke, selanjutnya ada dari SMK Negeri 1 Temanggung, Kak Laurencia Clara, silahkan. Terima kasih Kakak atas kesempatannya. Mohon izin bertanya. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai ketua yang kurang berkoordinasi? Dalam artian seperti ini. Ketua dalam organisasi biasanya tidak hanya satu orang saja. Bagaimana apabila dari ketua-ketua tersebut mereka kurang melakukan koordinasi sehingga di saat memberikan arahan kepada anggota-anggota yang lain masih rancu atau berbeda pendapatnya. Terima kasih. Oke. Izin tanya dong, Dek, hafal Pancasila yang keempat nggak? Bisa dibacakan nggak? Siap, Kak, hafal. Silakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Terima kasih. Luar biasa. Adik Laurencia ya. Aku manggilnya siapa nih? Clara aja. Dek Clara. Ya. Aku yakin banget kamu curhat ya, Dek ya. Ada masalah. Karena waktu aku zaman ngeproker juga gitu, Dek. Koor ini bilang ini, presidennya bilang gini. Atau panitianya bilang gini. Beda. Teman-temanku semuanya, poinnya adalah tentang musyawarah. Gitu. Jadi keputusan tertinggi diambil dengan keputusan kolektif kolegial. Keputusan yang setara tapi bersama-sama. Jadi teman-teman, bukan kolektif kolegial juga sih. Di beberapa tupoksi tidak bisa diterapkan. Tapi pastikan setiap keputusan yang diambil adalah semua keputusan yang ada di forum. Kayak gitu. Kalau nggak ada forumnya gimana, Kak? Tuntut ke presiden kalian, ketua kalian untuk mengadakan forum tersebut. Tuntut. Gitu. Pastikan hadir di forum tersebut. Kak, kita mau bahas tentang ini, ayo kita bahas. Kayak gitu. Dan ada batasan sebetulnya. Batasan apa sih yang biasanya terekskalasi dengan buruk adalah kamu harus menetapkan jalur mana nih hierarki kepemimpinan kamu. Seorang staf harus percaya kepada koordinatornya. Seorang koordinatornya percaya kepada ketua panitianya. Jadi, organisasi yang sehat itu bukan ketua panitia nyuruh staf. Paham enggak? Ini yang jelek dalam organisasi. Harus alur kerjanya itu harus dibentuk dulu, teman-teman. Jadi kamu cuma bisa mendapatkan informasi dari satu pintu. Ya gitu. Gimana? Tapi nanti akan ada masalah ketika aku jadi leader itu adalah banyak ada staff-staff yang dia tanya sampai hal yang terlalu teknis. Misalnya enaknya beli tisu di mana? Atau mau beli kursi yang warna apa? Atau mau nyari vendor yang letaknya di kota mana? Kayak gitu. Itu hal teknis. Jangan libatkan ketua untuk memikirkan hal yang terlalu teknis. Jadi batasannya dua ya, Dek. Pertama, pasti tiga. Yang pertama, selalu utamakan forum. Yang kedua, pastikan jalur organisasinya itu benar. Jadi kamu kalau ada koordinator yang merintah A, ketua merintah B, ikuti koordinator. Nanti kalau ada apa-apa, salahkan koordinatornya atas ketua. Kayak gitu. Tapi biasanya nanti chaos. Cuman itu yang terbaik dalam organisasi. Yang terakhir tadi adalah lakukan hal teknis ketika kamu menjadi seorang staf, memimpin ke atas. Memimpin ke atas. Kamu menjadi seorang staf, lakukan pekerjaanmu dengan sebaik mungkin, posisikan dirimu menjadi posisi yang terbaik untuk ketua. Seperti itu. Menjawab, Dek Laurencia?
Siap menjawab, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi jangan bingung-bingung ya. Harus mana yang didengar gitu. Nah, oke, gitu ya Laurencia ya. Selanjutnya dari Dwi Larasati dari MA Mualimin. Silakan. Ya, Kak, izin bertanya. Sebetulnya masalahnya hampir sama dengan yang Lawrence tadi. Masalahnya di sini jika pemimpin sama sekali tidak mengerti apa itu job description dan sama sekali tidak pernah berkoordinasi. Tapi jika di depan guru sangat wow sekali bicaranya. Jadi sebenarnya harus bagaimana? Menurut kakak bagaimana? Curahan hati ini kayak. Ini curahan hati ya, sudah pasti. Jadi pas koordinasi dia telo gitu, waktu di guru dia bisa A sampai Z. Jadi begini Bapak Ibu guru gitu ya. Itu ada kejadian beneran sampai konflik nasional. Sampai menyebabkan konflik nasional. Kan dunia mahasiswa kan salah kata berarti salah narasi, salah keputusan, salah beda keputusan, beda prinsip, beda ideologi, pertentangan, pecah, demo kan itu. Itu sering terjadi sampai masalah tingkat nasional. Jadi kalau kalian ingat masalah BMSI, salah satu masalah pertamanya karena itu ada sosok kayak gitu. Tapi bukan faktor utama ya. Oke, caranya itu gampang banget. Jangan jatuhkan dia di depan. Ajak ngomong. Kamu dengar dia, pastikan kamu dengar yang dikatakan di depan guru kayak gini. Oh baik Bu, lancar. Kamu catat deh, lancar. Nah, baik kayak gini. Mas, Mbak, jelasin maksudmu lancar di sini apa. Jangan pernah di ranah publik. Jangan pernah di tempat umum kayak gitu. Tapi pastikan di tempat-tempat private. Jadi di tempat berdua sambil kalau laki-laki diajak makan, kalau perempuan diajak main ke taman. Ini ada psikologinya. Terus penelitiannya? Tapi yang meneliti orang luar negeri ya. Jadi dia tidak tahu dari Harvard. Sebenarnya aku izin mendengarkan hal
kasih ya, sudah diberikan waktu gitu. Jadi Dek, aku mau ngulang dari awal karena aku lupa tadi udah ngomong sama kamu. Jadi Dek, yang pertama adalah kamu harus tahu dulu ketika menghadapi pimpinan yang seperti itu, masalahnya di mana. Kayak kurang koordinasi. Kurang koordinasinya itu harus jelas. Kurang koordinasinya itu harus jelas. Kayak ya kurang koordinasi untuk masalah ini, mengakibatkan masalah ini. Itu kamu perjelas dulu. Kamu harus tahu masalahnya. Karena mengetahui masalah adalah setengah dari jawaban. Jadi kamu harus tahu masalahnya terlebih dahulu, baru nanti kamu ajak dia berbicara satu persatu. Intinya itu, kamu tahu masalahnya, ajak dia berbicara satu persatu, dan rigid itu rinci ya. Mas, tadi bilang seperti ini di guru. Jangan dari kabar angin ya, Dik. Tadi katanya di guru semuanya aman. Aku ada keresahan nih, Mas. Dan narasinya jangan menyalahkan. Jadi aku ada keresahan, Mas. Masalahnya kemarin katanya acara untuk webinar aman. Tapi sampai sekarang kita belum dapat pembicara nih. Kita nggak, Mas? Carikan solusi untuk masalah ini. Kemarin aku dengar Mas bilang kalau di Bu Guru kita bisa menjalankan program lomba dengan baik. Tapi kita belum deal nih lomba-lombanya apa aja. Kayak gitu. Itu penting ya, Dek, untuk diskusi. Oke, mungkin itu jawaban dari aku. Saya kembalikan kepada Puspita. Rasati yang terpenting itu ada kita mencatat semua yang dia katakan di depan guru. Oke. Jadi kalau kita mau minta pertanggungjawaban ke dia gitu, itu kita by data gitu, nggak asal ngomong gitu, nggak katanya gitu, tapi ya emang kita dengar sendiri gitu. Jadi istilahnya menghilangkan keresahan gitu kata Kak Is ya. Gitu ya, Dula Rasati menjawabkan kayaknya. Terima kasih, sangat menjawab sekali. Terima kasih. Oke teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Siapa? Oh ya, dari SMA 1 Temanggung. Silahkan, siapa? Misi Kak, ingin bertanya. Kan sekarang ini sedang dilakukan open recruitment untuk anggota baru organisasi. Lalu bagaimana cara agar kita bisa menarik minat siswa-siswi yang lain agar banyak yang mengikuti organisasi? Kan tentu saja kita kalau ingin menambah anggota atau pengurus organisasi tersebut, kan kita melakukan seleksi untuk memilah kualitas dari pribadi tersebut. Jadi bagaimana untuk agar kita bisa menarik mereka untuk masuk organisasi ini? Terima kasih. Baik, Hasna Kutsia R. Nama panggilannya siapa, Dek? Hansa, Kak. Oh, Hansa, sorry. Hansa, open recruitment organisasi apa ya? Rohis sama Pramuka. Oke. Aku tuh merasa ya, tidak penting, jumlah itu nggak penting. Yang penting itu kualitas. Jadi, kalau membagikan tips secara formilnya gini, kamu bisa buat weapon, kamu bisa buat konten pencerdasan, kamu bisa jelasin ke mereka urgensi mengikuti organisasimu, kamu bisa jelasin pengalaman yang udah diikuti organisasimu, track recordnya, yang bisa didapetin apa aja. Tapi bukan itu sebetulnya. Ketika kita mau mencari orang-orang open recruitment untuk bergabung bersama kita, itu harus selalu dimulai dari keresahan. Gitu. Teman-teman, Islam saat ini mengalami degradasi multidimensi. Karena banyak banget pemikiran-pemikiran radikal yang sebetulnya nggak radikal, pemikiran tidak radikal tapi diradikalisasi. Islam ini mengalami degradasi multidimensi karena banyak banget teman-teman yang tidak memahami Islam yang rahmatan lil alamin itu yang seperti apa. Misalnya kalau Rohis seperti itu. Nah, kamu munculkan keresahan itu di publik. Kami ada lalu setelah memunculkan keresahan, berikan solusi. Kami ada solusi, teman-teman. Tapi solusi ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Solusi ini harus dikerjakan bersama. Tolong teman-teman bergabung bersama kami, kita selesaikan keresahan. Kalau konteksnya Rohi seperti itu, insya Allah itu akan menarik banyak orang. Habis itu, Dek, ciptakanlah
kalau ada sebuah istilah keren banget dari siapa ya? Zakir Naik. Zakir Naik itu pernah bilang bahwa kita itu adalah brand ambassador dari agama kita. Jadi kita itu brand ambassador dari organisasi kita. Tunjukkan personal branding yang baik. Tingkah laku yang baik. Bukan hanya di depan publik, tapi pantaskanlah dirimu. Jadi tingkatkanlah kemampuanmu, perbaikilah dirimu, agar kamu bisa menjadi orang yang pantas dan mereka akan percaya kepadamu, lalu bergabung bersama organisasimu. Itu jawaban terbaik yang bisa aku lakukan. Karena banyak faktor yang nggak terlihat ya. Sosiologisnya gimana, yuridisnya, filosofisnya gimana, kan aku nggak tahu di SMA gimana. Mungkin itu yang bisa aku jawab. Aku kembalikan ke Puspita. Oke, terima kasih Kak Is. Gitu ya Hansa ya? Ya Kak. Terima kasih jawabannya. Kok keresahan dulu, ada masalah dulu gitu. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang bertanya. Kita batasi satu pertanyaan lagi ya, karena sudah mendekati waktu. Habisnya, aduh, sayangnya sudah. Oke, dari Agia Balkis, SMA 2 Temanggung. Silahkan, langsung saja. Izin bertanya, Kak. Saya ingin bertanya, apa ada tips atau cara agar anggota baru dalam organisasi agar tetap bisa bersosialisasi sesama anggota, meskipun jarang bertemu saat pandemi, dan udah berkomunikasi lewat chat gitu, biar akrab sama kakak kelas atau di dalam organisasi itu gimana caranya? Terima kasih, Kak. Oke. Oke, silakan Kak Is langsung bisa dijawab. Agnia Balkis, caranya itu gini ya. Ini tips dari aku. Aku nggak bisa membenarkan ini benar atau enggak. Tapi yang efektif itu adalah membuat kelompok-kelompok kecil. Ketua punya kelompok bersama jajaran pimpinan. Buat iklim yang baik. Jajaran pimpinan bersama anggota di timnya. Mendekatkannya gimana sih dari kelompok-kelompok ini tadi? Setelah kelompok yang berhierarki ini, berkesinambungan secara jabatan ini solid, langkah berikutnya adalah membuat sebuah, misalnya sekolah gabung pimpinan, misalnya event, kalau aku sih sukanya training gitu ya, training buat teman-teman siswa yang eksklusif di organisasi itu aja. Jadi mereka seolah-olah, wih, gua doang nih yang dapat, nah kayak gitu. Tapi tim-tim atau anggota-anggota di event itu dipecah dari yang paling tua, paling muda itu kepecah. Karena kolektifnya tuh gini loh, misalnya di satu grup 4 anak kelas 1, 4 anak kelas 2, 4 anak kelas 3. Mereka sudah akrab di dalam event itu. Ekskalasi berikutnya adalah dari 4 ini nanti akan ada satu anak yang bawa temannya. Atau satu anak ini menceritakan tentang temannya yang lain, begitu ketemu, aku udah dengar ceritamu dari si A loh. Kayak gitu. Itu iklim yang sehat untuk organisasi. Jadi mantapkan dulu yang sesuai dengan hierarkinya, ketua dan wakilnya itu kuat dulu, jajaran koordinator kuat dulu, jajaran staf kuat dulu. Gitu. Kuat bersama, kalau ketua berarti bersama koordinatornya, satu koordinator bersama anggotanya itu kuat dulu. Kalau sudah, buat sebuah event yang mereka merasa eksklusif. Kalau menurutku kayak gitu, mereka dispesialkan. Bukan eksklusif dalam tanda yang buruk, itu merasa spesial gitu loh. Mereka kayak, yang dapat ini gua doang nih. Misalnya jalan-jalan ke pantai, event ini. Kalau pandemi mungkin nonton bioskop di Zoom, film terbaru di Zoom, nonton Eternals di Zoom, gitu misalnya, Marvel gitu ya di Zoom. Grup-grup ini aja, atau tukar kado. Aku selalu suka ngasih hadiah dan dikasih hadiah soal. Kayak love language itu sepertinya act of service sama present. Jadi mungkin itu salah satu solusi ya, yang saat ini benar-benar bisa efektif. Jadi ada sebuah lembaga dakwah di suatu fakultas di UNS ya, mereka menggunakan cara kayak gini, 120 orang di sana menjadi 120 orang yang menegakkan syiar Islam paling bagus. Yang namanya masih terdengar sampai sekarang, ya itu udah lama ya organisasi ini, dan bahkan ada pesantren mahasiswa didanai dari mereka tanpa mengeluarkan uang kayak gitu. Luar biasanya pendekatan kultural secara kelompok-kelompok kecil tuh kayak gitu. Dari kelompok-kelompok kecil jadi sebuah pesantren mahasiswa tanpa keluar uang.
Karena banyak diskusi yang terjadi, banyak ikatan persahabatan yang terjadi. Mungkin itu jawaban terbaik yang bisa saya berikan. Ada feedback dari Bagus? Terima kasih Kak atas jawabannya, sangat membantu. Terima kasih Kak. Ya, bagus ya. Harus dikuatkan dulu nih angkat elemen. Oke, gitu ya teman-teman. Masih 4 menit deh. Oke, kita kasih 4 menit lagi. Siapa yang mau tanya? Terakhir. Yang mau tanya lagi? Adakah? Nggak ada nih. Oke, nggak ada. Oke, mungkin Kak Is bisa ada closing statement untuk teman-teman aktivis. Jadi ingat imunitas kita dalam organisasi seperti apa. Jadi bukan menjadi penghalang walaupun kita terbatas dengan keadaan seperti ini. Dan ada semangat atau spirit yang berbeda, menciptakan pemimpin ya katanya gitu ya. Pemimpin yang terbaik adalah menciptakan pemimpin yang lebih baik dari periode dia. Oke, mungkin Rais ada closing statement dan semangat. Makasih ya Puspita. Closing statement-nya itu, Dek. Semua yang ada di sini nih aktivis ya. Pastikan kalian bisa mencetak aktivis baru. Satu, adik-adikku. Yang berikutnya adalah pastikan teman-teman semuanya berjuang untuk kebaikan. Jadi adik-adik ada sebuah kalimat yang kalau aku dengar sekarang tuh masih sampai bisa nangis. Kalimat ini diucapkan dan selalu berhasil membuat aku menangis ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan. Ada komat sebentar ya. Habis ini yang muslim sholat asar ya, Dek, jangan lupa. Oke. Dek, sebuah kalimatnya itu gini. Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu. Teruslah berjalan hingga keletihan itu letih bersamamu. Teruslah bertahan hingga kefuturan itu futur menyertaimu. Dan tetaplah terjaga hingga kelesuan itu lesu menemanimu. Kalimat itu tadi menjaga kita, memastikan kita untuk selalu mau mengorbankan diri kita sampai bangsa kita tahu, seperti yang aku sampaikan tadi, sampai bangsa kita tahu bahwa kita mencintai negeri ini lebih dari diri kita sendiri. Esensinya OSIS, esensinya Pramuka, esensinya Rohis adalah hal-hal. Bagaimana kamu bisa mengabarkan kepada setiap orang agar percaya kepadamu, agar mempercayakan kepentingan mereka di pundakmu, karena kamu lebih mencintai bangsa ini dari diri kalian sendiri. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas diskusinya. Kami tunggu kolaborasinya. Kolaborasi dalam bentuk apapun teman-teman semuanya. Mungkin habis ini kita buat rumah susun atau rumah khusus pemulung gitu misalnya. Atau habis ini kita buat yang Rohis, kita buat pengajian akbar tingkat internasional. Yang Pramuka kita buat camping atau kemah akbar tingkat internasional juga. Yang OSIS kita buat parlemen mengkritisi kebijakan pemerintahan. Membuat webinar undang-undang pakar. Aku tunggu eskalasi berikutnya. Aku harap teman-teman semuanya di sini semangat untuk memaintenance organisasinya. Terakhir aku izin ini di kolom chat aku share Instagramku teman-teman. Kalau ada yang mau tanya, bisa lewat DM di situ. Biasanya aku jawab 2-3 hari setelah DM dikirim. Jadi mohon maaf kalau aku slow respon. Mohon maaf sekali. Tapi semoga saja aku benar cara nulisnya ya. Itu Instagramku, silahkan nanti kita bisa berhubungan di sana. Aku nggak pelit-pelit follow, cuman biasanya lupa kayak gitu. Tapi insya Allah kalau di follow tak follow back. Siapapun. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap tebarkan kebaikan, tetap ciptakan orang yang menebarkan kebaikan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Puspita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang luar biasa juga untuk kita mendengarkan secara langsung diskusi-diskusi keren ini hari ini ya. Dan semoga kita bisa berkolaborasi. Nah, oke teman-teman, mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir di itu ada Instagram gitu ya. Oke teman-teman, kalau mau baca profilnya Kak luar biasa beliau ya, tidak sembarangan orang lah, dia memang sudah dikenal lah dari dunia ya. Nah sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit aktivis muda dan teman-teman dan Kak Yus mungkin mohon tunggu sebentar, nanti kita foto bersama. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang aktivis muda. Gitu ya, Kak ya. Tunggu sebentar saja. Oke. Teman-teman, tentang aktivis muda, mungkin operator bisa share sedikit video tadi, video pendek tadi ya, yang waktu kita opening tadi. Sebelumnya, pertama kalau sudah terbuka, selamat datang ke Oh iya. Bekerja sama dengan kita bisa Kak, kita butuh pembicara. Oke, siap, kita carikan seperti apa dan yang ingin teman-teman butuhkan bicara seperti apa ya. Ini profesi tentang aktivis muda dan selamat datang di Aktivis Muda ID. Dan insya Allah teman-teman jika kita insya Allah di pertengahan November atau di bulan November kita akan mengadakan pertemuan offline ya. Nah, nanti kita tetap ada ketemu aktivis kita akan diskusi. Melalui grup nanti kita kalau ada pertanyaan atau tentang kamu kita boleh gabung nggak sih? Boleh. Kita yang sudah gabung bersama kita ada yang dari SMK Asal Temanggung, ada Kak Sri, ada SMK Swadaya, ada Kak Ozi, Kak Karen, ada Kak Marianto, terus ada yang dari ada belum kenal secara intens karena kita belum ketemu langsung ya, ada beberapa yang sudah masuk, lalu ada yang dari Bagaswa, ada SMK Swadaya itu. Nah, itu nanti kita tetapnya gabung Kak boleh gitu kan ya, nongkrong kita bahas tentang organisasi ada yang perlu dikasihkan organisasi silahkan member nih ceritanya nanti teman-teman kita mau gabung boleh nanti kita share di grup ya. Ini itu sekian dari saya. Sebenarnya penjelasan kita ya sudah di awal tadi. Ya kalau ada apa-apa boleh bertanya kepada saya atau admin-admin yang lain yang ada di grup. Tapi ya teman-teman dan terima kasih untuk operator, terima kasih kepada Kak Yus. Nah sebelum saya mau berpamitan, kita mau foto bareng ya, sesi foto bareng nih, buat dokumentasi. Dan teman-teman catat ya tanggalnya, ingat kita November. Kalau ada umur, kita mau ketemu offline, luring ya, nggak daring. Kalau banyak kita akan dibagi per beberapa sesi. Ya, oke Mbak operator bisa siap ini ya standby untuk foto ya.
Oke, teman-teman. Oke, Mbak Operator siap? Oke, siap. Oke, sudah siap. Teman-teman bisa mengaktifkan kameranya ya. Silakan semua aktif kamera ya. Jadi koordinator Kak. 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya dari slide 1 dulu. Ini ada 3 slide. Pose yang cantik dan ganteng. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Pita. Oke, terima kasih Kak Anjing. Nah, ini juga. Dulu dari mana ya Kak ya? Lulusan mana ini? Alumni mana nih Kak? Alumni SMA 1 Temanggung, Kak. Temanggung, ini juga salah satu bagian dari Muda Indonesia. Nah, teman-teman yang mau gabung silakan. Kita buat acara bareng-bareng, isinya anak-anak muda semua di sini ya. Anak-anak Temanggung pastinya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Ius untuk waktunya dan kesempatan luar biasa. Dan Kak, kalau boleh ya, besok kita bisa bersama kembali ya Kak ya. Mungkin acara yang lainnya dan mungkin bisa berkunjung ke Temanggung gitu. Yang di Solo bisa berkunjung ke Temanggung, nanti kita bisa berdiskusi secara langsung dengan Kak Is ya. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk mengakhiri acara sore hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekian dari saya, apabila salah kata mohon maaf. Semua kelebihan adalah milik Allah dan memang kekurangan dari diri saya sendiri, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ya, catat tanggalnya, mungkin teman-teman bisa membicarakan dengan organisasi-organisasinya dan staf-staf yang lain. Kalau insya Allah kita ada kesempatan, ada waktu, November kita mau mengundang tapi secara offline ya. Ya mungkin ada beberapa, jika banyak kita akan diskusinya kita per ketua dan beberapa staf saja ya. Jadi dan kita mungkin bisa diundang ke sekolah atau kita bisa berkumpul atau bisa menjadi tuan rumah. Misalkan ada SMK 1 Temanggung, siap di rumah, kita main ke sana, kita diskusi bersama di sana. Oke teman-teman semuanya, sekian dari saya, salam aktivis dan tetap semangat, jangan bilang aktivis kalau hanya sekedar eksis gitu ya. Oke, sekian dari saya, dari Daya Muda Indonesia, dari tim Aktivis Muda ID. Jika ada yang mau buka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.